Berbicara masih mengenai umat, Pak, sebelum kita masuk ke isu global. Ada satu pernyataan kemarin yang dikeluarkan oleh MUI, tujuannya baik mungkin, tapi dinilai beragam oleh masyarakat. Pelarangan penggunaan atribut agama tertentu, ini mendekati akhir tahun ini. Tapi reaksinya beragam, ada yang setuju, ada yang tidak, bahkan ini memecah belah umat begitu. Pertama dulu, fatwa itu apa? Fatwa itu pandangan ulama yang menjadi panutan, yang karena diminta, karena dasar hukumnya tidak jelas, kan gitu kan? Hal-hal yang kontemporer dan sebagainya, ya. Karena itulah otomatis karena diminta dan itu pandangan kontemporer supaya jangan salah, otomatis MOU sebagai satu lembaga kumpulan para ulama secara nasional atau secara Islam yang kita setujui bersama, maka tentu kalau sudah dikeluarkan, ya yang menanya atau punya berkepentingan seperti itu. Tapi dari sisi agama itu lagi hukum lain lagi. Kalau dikatakan haram, yang melanggarnya dapat dosa kan, bukan penjara, bukan hukuman duniawi, tapi berdosa. Jadi kalau melanggar ya terserah, tapi itu berdosa. Itu dipahami seperti itu. Jadi tidaklah dengan cara sweeping. Boleh melanggar, tapi berdosa kalau melanggar. Dosanya, kalau dosa itu pada ujung-ujungnya kan ya neraka atau surga atau apapun yang. Nah, Pak JK, ini kembali kan ini fatwa dikeluarkan karena permintaan umat yang begitu banyak. Tapi perlu diingat, kita kan heterogen di sini, tidak hanya Muslim. Ini dipandang agak sedikit reaktif oleh umat lain yang merasa wah ini bisa akhirnya memecah belah umat dengan dikeluarkan seperti ini. Iya, ini kan fatwa itu hanya berlaku untuk yang meminta, untuk Islam. Untuk umat Islam saja. Iya, yang bukan Islam pasti tidak berlaku. Dampak sederhananya, Pak, contoh misalnya mendekati akhir tahun di sebuah pusat perbelanjaan, di mall, menggunakan atribut Natalan misalnya, tapi dengan adanya fatwa ini serba sulit untuk pelaku usaha untuk bisa menjalankan itu. Mungkin ini yang menyebabkan reaksi. Iya, tentu. Artinya kalau mau melanggar berdosa silakan aja. Ya, tapi tentu kalau orang yang bersangkutan tidak mau, ya tidak bisa dipaksa dong. Kalau pegawainya Muslim, kemudian karena sudah difatwakan, kemudian dia tidak mau, tidak bisa dipaksa. Dalam hal posisi sebagai pelaku usaha, bagaimana harus menyikapinya? Ya carilah yang pasti banyak ya yang bisa dong. Untuk melakukan itu hanya untuk buat 1 minggu, carilah banyak. Atau pemilihan sendiri, ya tidak tersoal juga. Nah, itu kok bukan hal, itu hanya masalah promosi biasa. Kan tidak berarti kalau tidak pakai itu tidak terjual barangnya, pasti enggak. Ya promosi biasa saja. Toh bisa dihindari, kecuali tidak bisa dihindari. Bisa saja. Lagi-lagi masyarakat harus lebih berlapang dada mungkin menerima semuanya. Karena kalau tidak ada MUI yang mempunyai, yang orang bisa menjadi pegangan, siapa lagi? Karena kalau enggak nanti tiap organisasi bikin fatwa. Boleh saja mereka. BSNU, Muhammadiyah, majelis ini. Wah, kalau di sini kan semua aliran ada di sini, di MUI itu. Jadi menjadi satu. Itu tujuan awalnya. Karena dulu itu bermacam-macam fatwa. Lihat dulu untuk apa maksudnya. Kita tahu juga kemarin Presiden Jokowi sempat bertemu dengan beberapa petinggi negara. Termasuk yang disoroti adalah bertemu dengan petinggi Iran saat itu. Bagaimana melihat reaksi masyarakat? Posisi Indonesia saat ini untuk global seperti apa? Kita kan negara yang terbuka. Kebijakan luar negeri kita adil, aktif. Politik bebas aktif. Iya, bebas aktif. Karena itu ya kita bebas kemana saja. Ke India, dari India presiden ke Iran. Nah, saya kira masyarakat bisa saja. Tidak ada reaksi menurut saya berlebihan. Karena apalagi ke situ berbicara tentang ekonomi, politik. Tidak bicara agama. Mungkin orang yang terakhir kalau Syiah, ke negara komunis aja presiden pergi, masa ke Syiah tidak boleh.
tidak ada yang harus dikhawatirkan terlalu berlebihan. Pengalaman tahun lalu waktu pilkada serentak tidak banyak masalah. Ya. Tidak. Menurut saya pilkada itu tidak menimbulkan masalah karena lebih